Yo, kembali lagi di channel Vokauser Anime. Jadi kali ini kita akan kembali ngelanjutin alur cerita dari Strongest Hunter ya guys ya. Tapi sebelum kita memulai videonya lebih lanjut lagi, bagi kawan-kawan yang mau traktirin Gopi, maka link traktirannya ada di deskripsi di bawah. Oke lah, jadi tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita mulai alur ceritanya. Di part sebelumnya, Jin Taekyung menghajar Cheon Ryukbu yang asli sampai tewas mengenaskan untuk menyelamatkan cewek cantik yang bernama Hwarang serta para rombongannya. Suasana medan perang langsung berubah jadi damai begitu pembantaian itu kelar. Bahkan kuda-kuda di sana langsung lanjut makan dengan santuйnya seolah nggak terjadi apapun. Orang pun berterima kasih kepada Taekyung karena berkat bantuannya mereka semua jadi selamat. Bahkan Hwarang sampai memuji kalau dia udah sering mendengarkan kabar tentang Jin Taekyung ini. Sosok yang diakui sebagai seorang pria sopan yang nggak bisa mengabaikan ketidakadilan. Mendengarkan itu, Taekyung senyum-senyum sendiri malu menepiskan rumor tersebut. Padahal dalam otaknya dia cuma lagi bersih-bersih orang sampah yang tingkahnya kayak setan sekaligus leveling sih. Saking polosnya, Taekyung malah nyaranin Hwarang buat bikin aliansi karena keluarga mereka yang sesama profesi kurir paket harusnya bisa saling support. Sontak Hwarang langsung berkeringat dingin, bingung gimana caranya menjelaskan ke orang sekuat ini kalau dua guild mereka itu adalah musuh bebuyutan yang sering rebutan lapak. Taekyung langsung kaget kocak dengan mata melotot, sadar kalau dia ternyata butame politik keluarganya sendiri. Sambil menggaruk kepalanya, dia janji ke Hwarang bakal melobi kakaknya biar nggak galak-galak lah ke guildnya Hwarang ke depannya nanti. Di tengah momen awkward tersebut, dengan sengaja Hwarang tersenyum manja saat bilang terima kasih kepada Taekyung agar ucapan Taekyung barusan beneran ditepati. Sontak radar waifu Taekyung tiba-tiba bunyi pas ngelihat senyuman Hwarang yang manis tersebut. Dia langsung tersepona, bahkan wajahnya terlihat memerah. Namun tiba-tiba terdengar suara dari arah belakang yang bilang kalau visualnya Hwarang ini lebih bening dari Lee So-woo. Ucapan tersebut langsung bikin Taekyung grogi-grogi gitu lah pokoknya. Ternyata rekan-rekan Taekyung baru aja menyusul ke bawah sana, di mana dua orang beban, Hyuk Mujin dan juga Gong Gibang malah lagi asik debat kusir soal tier list wanita tercantik di Murim. Pastinya Taekyung malu parah ngeliat bacotan mereka yang memang cukup cringe dan nggak tahu tempat. Bahkan dia sempat ragu mau mengenalkan mereka ke Hwarang sebagai temannya, ya pura-pura gak kenal lah intinya. Tapi sewaktu Taekyung mau mengenalkan mereka satu persatu, Hwarang malah pamer skill intelijen level tinggi dengan menyebut identitas mereka satu persatu lengkap sama titel-titelnya. Jin yang nyimak dari samping cuma bisa terdiam kagum, mengakui kalau cewek ini beneran karakter super rare paket lengkap. Visual oke, otak encer dan intelijennya update parah. Pantesan dijuluki sebagai salah satu dari 10 Peak Dragons. Apalagi sebelumnya Gong Gibang pernah cerita kalau agensi kurir Dragon Peak sedang mengalami kemunduran selama 2 tahun. Ngelihat Hwarang yang masih muda udah memimpin agensi sebesar ini di Sansi, bahkan bertahan dalam keadaan yang sulit, Taekyung mengakui kalau Hwarang adalah cewek istimewa di Murim. Tapi Taekyung yang gak mau misinya dalam mencari Divine Doctor terganggu oleh cewek, dia pun segera pamit dengan Hwarang. Meski sekarang udah tengah malam, Taekyung merasa wajib untuk tiba di Xi'an persis keesokan harinya. Sebelum Taekyung cabut, gak lupa Hwarang bilang, aku gak tahu kapan aku bisa melihatmu lagi, tapi aku gak akan pernah melupakan bantuan yang udah kau berikan ini. Sambil tersenyum, Taekyung menjawab, sebenarnya kalaupun aku nggak ada, aku yakin kau baik-baik aja kok. Kau nggak perlu berterima kasih kepadaku begini, ya meski kau bakal sedikit terluka sih. Hah? Apa maksudmu? Tanya Hwarang yang kebingungan saat ngelihat mata Taekyung melirik ke arah seseorang. Taekyung gak menyangka kalau Hwarang gak banyak tahu tentang bawahannya sendiri alias Song Il Seong. Makanya Taekyung menduga kalau Song Il Seong yang berlevel 110 sepertinya sedang menyembunyikan kekuatan aslinya selama berada di guild Hwarang. Murim ini beneran besar ya. Bisa-bisanya orang sehebat itu cuma menjadi seorang prajurit pengawal. Batin Taekyung sambil menatap ke arah Song Il Seong.
Namun tiba-tiba Taekyung merasa tegang karena Song Il Siom balik menatapnya sambil mengerahkan aura yang mencurigakan. Dan ternyata Cheong Pung juga merasakan aura yang sama. Si kawan hyperaktif itu pun bilang kalau pria itu sepertinya suka sama Taekyung. Taekyung yang kemudian melanjutkan perjalanan cuma bisa kesal sama si kawan yang selalu ngebacot gak jelas seperti itu. Selepas kepergian Taekyung bersama dengan rekannya, Paman Hyo Jun bilang ke Hwarang kalau Taekyung dan juga para rekan-rekannya adalah pemuda-pemuda yang memiliki skill yang hebat. Hwarang gak menyangka bahkan Taekyung lebih hebat dari rumor yang beredar. Dalam benaknya, Hwarang berharap kalau aja dia punya kekuatan seperti Taekyung, Guild Dragon Peak Escort-nya gak akan berada dalam keadaan yang menyedihkan seperti sekarang. Tapi kemudian dengan skill telepati, Hwarang bilang ke pamannya, "Paman Hyo, tolong awasi ketua pengawal Song." "Hwarang, kalau begitu maksudmu?" Respon si paman keheranan. Hwarang pun bilang lagi yang pembicaraan tersebut masih dalam telepati. "Sekarang baru dugaan aja, tapi ada beberapa hal yang aku curigai tentangnya. Terutama ucapan Tuan Jin sebelum dia cabut. Itu artinya ada seseorang yang lumayan kuat di guild kita untuk mengalahkan musuh dengan mudah. Dan orang yang dia lihat saat mengatakan itu padaku adalah ketua pengawal Song. Pasti ada sesuatu yang terjadi akibat ulahnya." Sekarang kita pindah ke lokasi ke Xian Pavilion di pagi hari. Pavilion ini adalah tempat nongkrong para NPC gabut yang lagi mukbang sambil bahas gosip seputar murim. Dan kebetulan baik Museong lah yang jadi pembicaraan hangat pagi ini. Kalau kekuatannya udah melebihi Cheong Pung sejak melakukan latihan secara isolasi. Tanpa sepengetahuan bapak-bapak hobi gosip tersebut, ternyata baik Museong tiba di sana dengan gaya cool habis, lengkap sama topi caping lebarnya. Kepala pelayan di sampingnya langsung masuk ke mode fanboy garis keras, sibuk muji-muji baik sebagai Grandmaster dan ngasih fasilitas VVIP pavilion secara gratisan. Tapi belum sempat baik menyentuh gagang pintu buat istirahat sejenak di pavilion, terdengar suara teriakan yang ngegas dari luar. Ada tamu toksik yang lagi ngamuk nyari manajer karena merasa pelayanannya hampa. Si tamu itu gak terima disuruh tenang dan malah makin emosi jiwa raga lagi. Dia memaksa gedung itu dikosongin sekarang juga atau dia bakal bikin keributan. Kuping baik Museong langsung ngenalin suara tersebut. Dan tiba-tiba detik berikutnya terlihat seorang pelayan malang terseret keras di atas lantai di luar gerbang akibat kena geplak orang yang lagi marah-marah tersebut. Ngelihat si kawan yang emosian masuk ke dalam gerbang, baik Museong nanya sambil tersenyum, "Lama nggak berjumpa, gimana kabarmu bro?" Tapi si kawan itu malah menjawab dengan ketus, "Ngapain kau ada di sini bajingan?" Sementara itu Taekyung bersama dengan rombongannya juga baru aja tiba di Xian. Pastinya yang paling heboh dan bikin Taekyung kesal adalah si anak hyperaktif Cheong Pung ini. Dia benar-benar gak berhenti berteriak pengen makan enak banyak. Padahal aslinya Taekyung sengaja mampir ke Xian demi memenuhi permintaan baik Museong yang mau mentraktirnya di pavilion Xian setahun yang lalu. Setelah diceritain singkat sama Gon Gibang, Taekyung jadi tahu kalau pavilion Xian itu sering didatangi oleh orang-orang kaya. Jadinya tempat paling premium bagi sekte pengemis seperti Gibang untuk meminta-minta di sana. Namun begitu tiba di lokasi yang Gibang maksud, mereka malah dihadang oleh pengawal dengan alasan karena lagi ada masalah di sana. Tapi begitu mendengar Taekyung bilang mau jumpa dengan baik Museong, si pengawal bersedia membukakan gerbang. Namun anehnya Taekyung malah diarahkan untuk pergi ke gedung yang lain. Rasa aneh Taekyung pun terjawab saat ngelihat di sana ternyata sedang terjadi duel antara baik Museong dengan seorang pria murim. Tanpa ketakutan atau sungkan sedikit pun, Taekyung langsung gas maju aja masuk ke dalam pavilion, di mana cuma baik Museong seorang yang menyambutnya dengan senyuman tipis karena merasa sedikit bersalah. Usai saling tegur sapa, baik Museong pun nanya mana rombongan yang lain. Ternyata 3 orang kawan Taekyung sama sekali nggak ikut masuk ke dalam. Dengan kesal Taekyung pun bilang dalam hati, "Kampret tuh orang bertiga, berani meninggalkanku sendirian begini. Awas saja kalau kalian bikin masalah di sini." Sambil menyepak suatu barang di tanah, Taekyung pun bilang ke baik Museong, "Ya daripada bahas rombonganku yang gak jelas itu, jadi ada apa di sini? Apa iya orang-orang dari Monhua suka bikin masalah kayak gini?"
Sambil tersenyum agak malu, baik Museong menanggapi kalau sekarang ini lagi ada sedikit masalah kecil. Tapi pria emosian di depan Museong malah merespon dengan wajah kesalnya. "Pergi dari sini bodoh, ini bukan tempat untuk pengemis sepertimu." Suasana sempat hening sejenak di sana sebelum akhirnya Taekyung nanya dengan nada yang heran. Bentar, emang siapa dia?" Jadi dia ini adalah Supreme Dragon of Zhongnan, Hyuk Supyung. Jawab Museong menjelaskan. Jujur Taekyung heran, lagi-lagi Zhongnan bikin masalah. Seperti biasalah, gak tua, gak muda, sama aja kelakuannya. Tapi Museong sedikit memberikan hormat kepada Supyung dengan jelasin kalau dia juga seorang martial artis hebat dari sekte Zhongnan, bahkan juga salah satu dari Ten Peaks Dragon. Tapi Taekyung malah bilang, "Halah, apanya yang naga coba? Lebih mirip cacing kalau kulihat." "Woi bajingan, apa yang barusan kau katakan untukku, hah?" teriak Supyung kembali emosian. Taekyung pun ngebalas dengan tegas, "Seorang bajingan lebih baik daripada seorang cacing. Pedang yang ada di tanganmu itu lebih baik kau pikir dulu sebelum memegangnya. Asal kau tahu, kau berada dalam bahaya terbesar dalam hidupmu sekarang." Kesal ngelihat Taekyung gak mau membuka identitas asli, padahal terlihat bukan seperti orang biasa. Supyung yang urat wajahnya bangkit pun bilang dengan keras, "Aku pastikan kau hal ini. Jika kau bukan dari sekte ataupun klan terkemuka, kau gak akan bisa keluar dari pavilion ini hidup." Mendengar itu Taekyung malah makin ngomporin. "Wah beneran, aku jadi takut nih. Aku memang bukan dari sekte ataupun klan terkemuka sih. Lagian cuma ada 2 orang di sekteku. Jadi biarin aja aku pergi dari sini ya, oke?" Supyung pun merespon, "2 orang katamu? Hey Monhua First Screen, kau pasti punya banyak waktu luang ya, sampai bisa temenan dengan sampah sepertinya. Bukankah harusnya waktu luang yang kau pakai itu untuk latihan martial art?" Museong merespon, "Sepertinya kau salah besar Supyung. Pertama, Tuan Jin ini bukan dari sekte kelas 3 dan juga bukan seorang sampah. Yang kedua, kau itu lebih lemah dariku, bahkan sejak di hari pertama pertemuan kita. Kupikir fakta itu nggak akan berubah dalam waktu dekat mengingat kau bikin semua masalah seperti ini akibat kau terlalu sering mabuk-mabukan." Nggak terima dihina lebih jauh, Supyung akhirnya mengerahkan aura pekat di pedangnya. Ngelihat itu Taekyung pun bilang dengan tegas, "Kupikir aku udah bilang barusan agar kau lebih pakai otakmu dulu sebelum memegang pedang itu, bukan?" "Kau bajingan, coba kita lihat apa skillmu itu sehebat bacotanmu itu," teriak Supyung yang kemudian mengerahkan skill pedang ultimate 36 sword teknik miliknya. Seketika aura pekat dari 36 ayunan pedang meluncur ganas ke arah Taekyung. Tapi MC kita sama sekali gak terkesan dengan teknik andalan dari Zhongnan itu. Usai menjatuhkan tongkat di tangannya, Taekyung mengaktifkan api di kedua kakinya sembari bilang, padahal aku gak mau bikin hubunganku dengan Zhongnan jadi lebih buruk dari yang sekarang." Tapi tetap aja mereka gak berhenti bikin masalah. Tiba-tiba Taekyung menghilang dari lokasi berdirinya, menghindari semua serangan aura tersebut dengan sempurna, bahkan menembusi celah-celah aura itu secepat kilat menggunakan skill Blazing Fire Path. Dalam sekejap Taekyung menangkap tangan Supyung yang memegang pedang, lalu bilang dengan mendekatkan wajahnya pada si kawan yang membuatnya terkejut luar biasa tersebut, "Apa Tiger Swordman Song Il sehat-sehat aja?" Belum bilang rasa kaget Supyung, tanpa ragu Taekyung mulai membakar pergelangan tangan si kawan tersebut yang membuatnya sangat kesakitan sampai pedang pun jatuh dari genggamannya. Kali ini Supyung pun akhirnya sadar kalau lawannya ini berasal dari Sorching Clan. Taekyung menampar pipinya berkali-kali sembari bilang dengan tegas, "Ya benar, aku Jin Taekyung. Masih mau melawan?" Tegas Taekyung sambil terus menampar pipi Supyung tanpa henti sampai bonyok parah tuh wajahnya. Puas menghajar wajah Supyung hingga darah segar menetes kemana-mana, barulah Taekyung bilang kalau memang si kawan udah tahu tentang Sorching Clan, di mana masternya sangat temperamen. Dia nyaranin agar keributan ini dicukupkan saja, bahkan lebih baik menganggap kalau semua ini gak pernah terjadi.
Setelah kena bokeh mentah beberapa kali dari Taekyung, si tukang bully, Sopyung pun cabut dari pavilion Xian dengan wajah yang tertunduk. Dan hal itu makin diperparah dengan ejekan halus Museong kalau tampilan menyedihkan Sopyung ini sama persis seperti kejadian 10 tahun yang lalu sewaktu Museong mengalahkan dia habis-habisan. Dalam perjalanan pulang ke penginapan, Sopyung masih aja terdiam heran saat teringat dengan duel sebelumnya. Dia nggak menyangka Taekyung begitu kuat sampai-sampai menghindari teknik pedang ultimate-nya dengan begitu gampang. Gak cuma itu, gerak wajahnya penuh dengan bonyok dan juga luka-luka. Bahkan orang-orang random di jalanan mulai mengejeknya sebagai rising star Zongnang yang gagal bersaing dengan Monhua First Crane. Selagi menerima penghinaan di jalan itulah tiba-tiba seorang prajurit bernama Bongso menghampiri Sopyung untuk membawa berita yang mengejutkan. Dengan napas yang terengah, Bongso bilang, "Kami diperintahkan untuk membawamu kembali. Senior master saat ini berada di Xian." Spontan Sopyung yang terkejut teringat kalau senior master pertama Song-il saat ini mendekam di sekte akibat luka internal parah yang diterimanya dari Fire King. Kalau begitu itu pasti Tai Merciless Sword Huang Bo-um. Dia pergi mencariku. Padahal dia gak pernah bicara denganku sekalipun selama 10 tahun terakhir ini. Daripada semakin tegang dan penasaran, akhirnya Sopyung pun bergegas pulang menuju ke kediaman bersama prajurit yang menjemputnya itu. Sementara itu, Taekyung sendiri saat ini terlihat baru aja kelar membantu sirkulasi Ki Fire Ki yang koma untuk meringankan keadaan si kakek dalam penginapan pavilion pastinya. Berkat itu Taekyung berhasil menguasai Sorching Sun Defense Art dari penguasaan ke-6 termasuk level up. Selagi Taekyung selamatin Hyuk Mujin yang kena bully Cheongpung karena kebodohannya, Gibang pun kembali ke penginapan setelah mengumpulkan intelijen di sekte pengemis cabang Xian. Intel tersebut lumayan mencurigakan menurut Gibang dan itu berkaitan dengan guild pengawal Dragon Peak. Gibang bilang ke Taekyung, guild pengawal Dragon Peak itu foundernya adalah ex-court king Ju Gongsang. Berkat kemampuannya, guild pengawal Dragon Peak menjadi top 3 terbesar agensi pengawal murim. Tapi karena luka internal yang dia terima saat perang besar antara baik dan juga jahat, Ju Gongsang meninggal dunia. Setelahnya, satu-satunya saudara Ju Gongsan yang bernama Ju Hogun The Gentleman Sword mengambil alih agensi. Sejak itulah kejatuhan guild dimulai. Chu Go-hun sangat berbakat dengan martial artist, tapi nggak sebagai pebisnis. Meski begitu, dia berhasil menjalankan agensinya selama 30 tahun. Namun kemudian mengalami sumbatan ki 2 tahun yang lalu. Itu memukul agensinya dengan begitu berat. Jadi kejatuhan guild Dragon Peak bukan karena perbuatan Chu Huarang, melainkan semua kemalangan yang terjadi sebelum-sebelumnya. Oke, terus apanya yang mencurigakan di sini? Tanya Taekyung penasaran. Gibang pun ngejawab, menurut info yang sekte cabang pengemis kumpulin, sepertinya kejatuhan guild Dragon Peak ada kaitannya dengan upaya dari sekte Zongnang. Bahkan bisa dibilang sejak 2 tahun yang lalu, sekte Zongnang seperti mau menelan guild Dragon Peak. Sebenarnya, sekte Zongnang punya agensi pengawal mereka sendiri. Tapi memang gak segede guild pengawal Dragon Peak. Ada rumor yang bilang kalau agensi pengawal Zongnang malah seperti duri dalam daging bagi sekte utama. Parahnya lagi, seperti Monhua tahu tentang hal ini. Tapi dibiarin begitu aja. Mau bagaimanapun, sekte Monhua dan juga Zongnang sebenarnya mereka itu adalah sekutu sih. Ucapan itu membuat Taekyung gak bisa menutupi rasa kagetnya. Gibang mengakui kalau First Crane Monhua dan juga Sur Saint Mai Jonghak adalah orang yang adil. Tapi jangan lupa, ada 2 sisi untuk setiap manusia. Mendengarkan itu, Taekyung pun paham kenapa baik Museong gak membantu Chu Huarang sebelumnya saat menghadapi bandit. Padahal kejadiannya berdekatan. Taekyung mengambil kesimpulan kalau baik Museong sekalipun ternyata punya kecenderungan politiknya sendiri. Awalnya Taekyung mau mengambil sikap untuk gak terlibat konflik antara Zongnang dan juga Dragon Peak. Palingan dia cuma akan ngasih info terkait konflik tersebut kepada baik Museong sebelum cabut dari Xian. Namun tiba-tiba Taekyung pun teringat kalau Fire King sering cerita tentang Escort King kepadanya di masa-masa latihan dulu. Waktu itu Fire King cerita tentang kisah Escort King yang melegenda saat menjadi puncak dari perang besar antara pihak baik dan juga jahat. Pada saat itu kultus demon sempat punya keunggulan dalam perang. Biasanya mereka membantai martial artis ortodok manapun yang mereka temui. Tapi perlakuan mereka terhadap agensi pengawal dan juga asosiasi dagang sedikit berbeda.
Karena mau gimana pun, kultus demon juga butuh uang. Jadi kerjasama dengan agensi pengawal dan asosiasi dagang lebih menguntungkan daripada membantai mereka. Berkat itulah, nggak aneh ada seorang prajurit pengawal biasa berada di Guangdong, yang mana kota itu adalah bagian dari kultus demon. Hingga akhirnya dia bertemu dengan wanita hamil di jalan. Wanita hamil itu sebenarnya bagian dari klan Jin Guangdong, klan yang diratakan oleh kultus demonik setelah perlawanan mati-matian. Si prajurit muda yang selamatin wanita itu segera sadar kalau kultus demonik mengincar nyawa si wanita, sehingga dia berada dalam dua pilihan saat itu, menyerahkan wanita tersebut atau menjadi musuh bagi kultus demonik. Sebagai pria yang memegang teguh prinsip keadilan sejati, udah pasti si prajurit itu memilih menyelamatkan si wanita dan membantai para pasukan kultus demon yang mengejarnya dengan bayaran ikat rambut giok tua dari si wanita. Prajurit itu malah menjalankan yang kemungkinan jadi misi pengawalan terakhirnya di tengah perang. Selama setahun penuh si prajurit mendampingi wanita itu melewati Guangdong, Jiangxi, dan juga Hubei untuk mencapai Henan, lokasi di mana aliansi murim berada. Nggak ada yang tahu seberapa keras bahaya dari kesulitan si prajurit hadapi saat itu. Tapi apa yang dia capai dalam misi pengawalan itu sendiri benar-benar menciptakan sebuah sejarah. Pada akhirnya, saat mereka tiba di Henan, anak terakhir dari klan Jin Guangdong pun lahir. Banyak orang yang setuju kalau si prajurit yang menyelamatkan wanita hamil itu sampai melahirkan, di mana bahaya selalu mengintai dalam perjalanan, dia pantas dipanggil sebagai raja. Itulah kenapa dia dijuluki sebagai Escort King. Fire King pun menutup ceritanya yang panjang tadi dengan bilang, "Aku pernah dengar setelah perang berakhir, dia membuat agensi pengawal di Shanxi. Tapi aku nggak tahu apa yang terjadi padanya setelahnya. Mungkin aku akan berkunjung ke Shanxi sebentar untuk minum arak bersamanya." Ucapan itu sangat terngiang di kepala Taekyung saat dia mengikat Fire King yang koma ke dalam gerobak. Taekyung gak menyangka kalau agensi pengawal yang dia temui sebelumnya ternyata adalah agensi pengawal yang didirikan langsung oleh sang Escort King Zhu Gongsan. Tiba-tiba Baik Museong mendatangi ruang Taekyung dan menyampaikan permintaan maafnya karena nggak bisa membantu mencarikan tabib dewa atau divine doctor untuk menyembuhkan keadaan Fire King yang sangat parah saat ini. Taekyung sedikit ragu mau ceritain masalah tentang agensi pengawal Dragon Peak kepada Baik Museong karena bisa meribetkan hubungan mereka yang udah baik. Namun akhirnya Taekyung tetap menceritakan hal tersebut secara hubungan baik mereka cuma sebatas dunia murim, bukan dunia nyata. Namun seketika fokus Taekyung kembali teringat dengan pria kuat berusia 30-an, Song Il-seom. Taekyung penasaran sebenarnya siapa pria itu. Apa seorang asasin yang dikirimkan oleh sekte Zongnang? Karena sangat mencurigakan, Taekyung pun berniat mau cerita lebih detail lagi terkait Song Il-seom kepada Ju Hwarang, tipe wanita cantik baik hati yang dia suka itu. Sebelum cabut dari pavilion Xian, gak lupa Taekyung menutupi gerobak Fire King dengan semacam gulungan guna menutupi identitasnya dari publik. Sekarang kita pindah ke Ju Hwarang yang baru aja bangun pagi di kasurnya. Usai terbangun, dia buru-buru mengambil kotak berharga yang berisikan ginseng salju 1000 tahun di atas meja karena takut kehilangan benda tersebut. Hwarang gak teringat kapan dia ketiduran. Dia lupa semuanya setelah mengecek semua item dan juga ginseng salju 1000 tahun. Aku pasti menurunkan kewaspadaanku setelah tiba di Xian, batin Hwarang sambil memegang kepalanya. Tiba-tiba Paman Hyo memanggil Hwarang dari luar kamar. Dan setelah dia ganti baju, Hwarang pun menjumpai pamannya yang entah mengapa tersenyum lebar pagi-pagi. Ternyata si paman membawa berita gembira kalau guild mereka bisa pulang lebih awal karena sekte Zongnang ternyata udah menunggu di Xian. Belum lagi yang akan menemui mereka adalah Tai Merciless Sword itu sendiri. Mendengar itu Hwarang malah langsung merasa curiga. Masa iya senior elder Zongnang sampai turun segala seperti tiba-tiba dimudahkan seperti ini. Padahal selama ini pihak Zongnang mensyaratkan kondisi yang menyulitkan untuk misi pengawalan barang berharga. Namun menurut Paman Hyo nggak perlu curiga yang aneh-aneh lah. Sebagai salah satu dari 10 sekte besar murim, nggak mungkin Zongnang akan melanggar kontrak yang bisa jatuhin martabat sekte mereka.
Apalagi setahu si paman yang membutuhkan ginseng salju 1000 tahun adalah murid tertua dari Tai Merciless Sword. Jadinya wajar senior elder mau membantu muridnya mendapatkan ginseng tersebut secepat mungkin. Mendengarkan itu, Hwoarang menggenggam tangannya keras-keras dan bilang dalam hati, "Aku senang jika apa yang paman katakan itu benar. Apa aku terlalu overthinking ya? Tapi aku gak akan menurunkan kewaspadaanku sampai misi ini selesai." Setelahnya, Hwoarang pun nanya ke paman gimana keadaan ketua pengawal Song yang membuat dia sedikit tersentak. Sambil berdehem, si paman bilang kalau dia udah menugaskan beberapa prajurit pengawal untuk mengawasinya setiap waktu. Tapi tetap aja tadi malam semua orang berpesta pora. Betapa kesalnya Hwoarang ngelihat paman yang gak ngelakuin tugas penting yang dia perintahkan. Daripada memarahi si paman, Hwoarang langsung to the point aja nanya di mana pihak sekte Zongnang mau ketemu. Si paman pun ngejawab di Wisteria King Pavilion. Pavilion di mana saat ini Sopyung menghadap Tai Merciless Sword dengan wajah tertunduk. Terus di mana MC kita sekarang? Ternyata saat ini Taekyung yang bersama dengan rombongan malah mencuri dengar pembicaraan dua pendekar murim tentang keberadaan Tai Merciless Sword di Xi'an. Pendekar yang kepalanya botak bilang kalau dia mendengarkan rumor bahwa Tai Merciless Sword berada di Wisteria King Pavilion untuk bertemu dengan agensi pengawal Dragon Peak. Usai mendengarkan itu, Taekyung yang memang penasaran apa yang terjadi antara Zongnang dan juga Dragon Peak langsung mengajak Cheongbong untuk minum teh di Wisteria King Pavilion yang katanya punya teh paling enak di kota Xi'an. Kembali ke Sopyung dan juga elder senior Zongnang yang sedang ngeteh bareng di Wisteria King Pavilion. Karena Sopyung yang dari tadi wajahnya tertunduk tegang, akhirnya sang elder pun mau menuangkannya minuman teh. Padahal aslinya itu adalah ujian bagi Sopyung untuk menahan teh yang dilapisi tekanan aura saat dituangkan ke dalam cawan. Sopyung benar-benar kesulitan menahan tekanan teh tersebut sampai tangannya berurat dan wajahnya makin berkucuran keringat. Berhubung gak mampu menahannya, cawan di tangan Sopyung akhirnya meledak dan air teh pun tumpah membasahi meja sekaligus lantai di sana. Setelahnya barulah sang elder senior menceramahi Sopyung yang udah membuat keonaran di kota Xi'an. Sang elder bilang dengan tatapannya yang kejam, "Kau itu memang sampah. Kau dan semua anggota, bahkan petinggi sekte, kalian semua mengotori nama sekte Zongnang dengan lumpur. Sampai seperti mastermu yang membuat Zongnang jadi seperti ini. Aku sampai bingung kenapa masterku memberikan posisi sebagai ketua sekte," kata sang elder yang bikin kuping pasukan Zongnang panas. Pastinya Sopyung gak terima sang elder merendahkan ketua sekte sekaligus masternya terlalu berlebihan seperti ini. Tapi ngelihat aura intimidasi pekat yang memancar deras dari sang elder, Sopyung cuma bisa bilang dengan nada sopan sekaligus ketakutan, Dia adalah ketua dari sekte Zongnang yang hebat. Anda juga bagian dari sekte Zongnang. Tolong tunjukkan kesopanan Anda terhadap ketua sekte." Mendengarkan itu, sang elder membanting tangannya ke meja sembari berteriak, "Apa yang kau tahu emangnya, bocah?" Para pasukan di sekitar yang udah panas dari tadi akhirnya gak bisa menahan diri untuk menatap sang elder dengan tatapan penuh kebencian. Ngeliat itu, sang elder mengakui kalau Sopyung ternyata masih punya kehormatan sampai dipatuhi oleh semua pasukan Zongnang yang ada di sana. Jujur, Sopyung gak suka mendengarkan ceramah sang elder agar dirinya jangan omong-omong doang tentang kehebatan sekte Zongnang. Harusnya lebih bertindak dalam aksi nyata ketimbang melibatkan diri dalam penyelewengan. Karena menurut Sopyung justru si elder lah yang selama ini gak melakukan kontribusi apapun untuk sekte. Namun tiba-tiba ketegangan mereka pun mereda karena pihak Hwoarang udah tiba di pavilion tersebut. Dengan sopan Hwoarang bilang, "Saya Chu Hwoarang dari agensi pengawal Dragon Peak, memberikan salam hormat saya kepada Grandmaster Hwang Bo-um." Hwang Bo-um cuma merespon, "Oke, jadi apa kalian udah membawa barang yang aku minta?" Beberapa menit kemudian, Hwoarang pun ngeluarin kotak ke atas meja teh Master Hwang. Dalam hatinya, Hwoarang bilang, "Kami udah berkorban terlalu banyak selama 4 bulan ini. Tapi sekalinya udah dicek item ini dan menyerahkan bukti kertas transfer dari item tersebut, misi kami pun berakhir." Namun tiba-tiba entah kenapa Hwoarang merasa tegang luar biasa saat mendengarkan nada suara Master Hwang ketika bilang, "Sekarang tunjukkan padaku ginseng salju 1000 tahunnya."
Ada apa? Kenapa kau belum membuka kotak tersebut? Dengan firasat negatif yang membuat tangannya bergetar hebat, Hwoarang pun membuka tali yang mengikat kotak itu sembari berharap firasat negatifnya salah. Persis saat Hwoarang mengangkat penutup kotak, seketika dia pun shock luar biasa. Diikuti wajah kaget dari seluruh agen pengawal Dragon Peak. Ngelihat itu, Master Huang mengaktifkan telekinesisnya untuk menarik gingseng tersebut dari dalam kotak sembari bilang, "Ini menarik. Sepertinya gingseng salju ini mentok 100 tahun. Apa aku melihat ini karena aku udah terlalu tua?" Dengan tubuh yang gemetaran, Hwoarang pun kebingungan kenapa tiba-tiba gingseng salju berubah menjadi 100 tahun. Padahal jelas-jelas dia menjaga kotak tersebut di dekatnya sepanjang waktu, termasuk udah mengecek isinya sendiri. Aku gak akan tanya apa yang terjadi. Aku gak peduli gingsengnya kenapa berubah. Tapi aku udah membayar 100.000 nyang perak untuk mendapatkan gingseng salju 1000 tahun. Uang itu termasuk pelanggaran kontrak. Kuharap aku mendapatkan kompensasi atas ini, tegas Master Huang. Hwoarang benar-benar marah diperlakukan sekte Zongnang seperti ini. Bayangan kebangkrutan menghantui pikirannya jika harus membayar 200.000 perak kepada sekte Zongnang. Ngelihat Hwoarang terdiam dengan tubuh gemetaran, Master Huang pun bilang dalam hati, memang ku dengar dia sangat pintar untuk seusianya. Tapi dia tetap aja bocah. Malang sekali nasibnya. Namun tiba-tiba Master Huang tersentak karena merasakan aura besar yang mendekati lokasinya. Apa ini aura dari martial artist sekte Monhua? Batin Master Huang penasaran. Yap, ternyata itu adalah MC kita Taekyung bersama dengan 3 rekan gilanya. Yang memang Taekyung terpaksa untuk minum teh, padahal pengen ngelihat keributan antara Zongnang dan juga Dragon Peak di sini. Wah, di sana ada rumah teh ya. Kok pas banget, kata Taekyung yang suaranya langsung dikenali oleh Hwoarang di sana. Taekyung langsung main terobos aja ke hadapan pasukan Zongnang yang membuat dia kesakitan. Dan ternyata baik Museong juga datang di sana sehingga suasana pasukan Zongnang langsung pada heboh. Seiring Taekyung mendekati rumah teh, dia pun bilang ke Hwoarang yang keheranan, "Hei, senang bertemu lagi denganmu. Kok kau kelihatan masih kurang sehat hari ini? Hei kakek tua, kau punya masalah dengannya," tegas Taekyung kepada Master Huang yang membuatnya tersenyum kecut. Usai menaruh gerobak Fire King ke lantai, Taekyung bertegur sapa dengan santai kepada Hwoarang yang membuat kakek Huang makin emosi karena berani mengganggu urusannya. Sekalian aja Taekyung ngomporin suasananya di sini. Kalau dia biasanya nggak akan mencampuri urusan orang lain kecuali beberapa aja yang dia anggap penting. Beberapa ya? Ya, aku tahu kau udah mengalami pertempuran berdarah di Shaolin, kata Master Huang yang membuat Taekyung tersentak. Apa yang kau kejutkan? Aku juga udah mendengar kalau Fire King mengambil seorang murid dan meninggalkan aliansi martial art seminggu yang lalu, kata Master Huang yang membuat Taekyung makin kaget di sini. Takutnya jangan-jangan kakek di depannya ini bahkan tahu tentang kondisi kesehatan Fire King. Sontak Taekyung berkeringat dingin saat Master Huang bilang lagi, "Nggak kusangka penerus Fire King malah berpura-pura menjadi penjual kulit." Mendengarkan itu Taekyung bilang dalam hati, apa dia pura-pura nggak tahu? Nggak, cuma beberapa yang tahu tentang kondisi masterku. Nggak mungkin info tentangnya bocor. Lagi pula aku udah menutupi tubuhnya dengan tumpukan gulungan kulit yang bahkan Supreme Peak Martial Master kesulitan mendeteksinya. Mendengarkan Taekyung bilang kalau dirinya haus, Master Huang pun menawarkan teh. Ya, dan pastinya itu adalah tekanan aura teh yang Master Huang lakukan persis seperti Sopyung sebelumnya. Namun seketika mata Sopyung terbuka dengan lebar ngelihat adegan tuangan teh tersebut. Diikuti Master Huang yang ikutan terkejut saat Taekyung bilang, "Hei Tuan Huangbu, ini tehnya udah tumpah. Jadi kupikir udah cukup menuangnya." Master Huang terdiam di tempat saat ngelihat Taekyung meminum teh itu dengan santai. Padahal sebelumnya cawan teh Sopyung sampai meledak menerima tekanan darinya. Aslinya bukan itu pertama kali Taekyung menerima tekanan teh seperti ini. Dia udah terbiasa menerima tekanan teh yang jauh lebih hebat dari Fire King saat masa pelatihan dulu. Untuk unjuk kemampuan, Taekyung kemudian sengaja mau menuangkan teh untuk Master Huang. Dia mengambil cerek di meja dengan skill telekinesis yang membuat semua orang di sana benar-benar kaget. Karena nggak menyangka ada orang semudah itu yang menguasai skill telekinesis. Sebenarnya skill telekinesis gampang aja bagi orang yang udah berada di tahapan Supreme Peak ataupun mendekatinya, seperti Chongpung.
Sambil menggenggam ceret tersebut, Taekyung bilang dalam hati, aku udah ngumpulin lebih dari 120 tahun ki dan nyaris mendekati ujung dari peak level. Aku memang jarang menggunakan ini karena membutuhkan banyak ki. Tapi pertunjukan ini harus kulakukan karena aku diejek duluan. Inilah balasanku, kata Taekyung yang kemudian memanaskan kembali teh di dalam ceret itu cuma dengan aura api di tangannya. Ngelihat Taekyung mampu memanaskan teh dengan aura, Master Wang pun mengakui kalau kemampuan Taekyung lumayan bagus untuk seusianya. Lumayan? Kata siapa? Justru kemampuanku sangat hebat, kata Taekyung yang tengil. Si kakek pun merespon, kesombonganmu menembus langit ya ternyata. Ya, aku memang jago menembus sesuatu. Aku kan pengguna tombak, jawab Taekyung yang makin ngomporin suasana di sana. Kesal mendengarkan itu, akhirnya Master Wang pun nanya, udah cukup aku menoleransi omongan sampahmu itu. Jadi kenapa kau datang kemari? Master Wang makin kesal lagi setelah mendengarkan Taekyung menuduhnya memasang perangkap di pavilion ini. Makanya dengan skill telekinesisnya, si kakek mengambil teh yang tumpah di meja sembari bilang, bocah sepertimu harusnya menahan lidah mereka. Hei bocah, kau udah menyinggungku dengan omong kosong yang gak bisa kau buktikan. Harusnya kau tahu apa artinya berani bersikap lancang terhadap sekte Zongnang dan aku, bukan? Kata si kakek yang kemudian mengubah air teh tersebut menjadi bentuk panah tajam berlapiskan aura yang pekat. Sambil menodongkan air teh panah tersebut ke wajah Taekyung, si kakek bilang dengan tegas, kalau kau masih bicara omong kosong, hari ini akan menjadi hari terakhirmu dan di sini akan menjadi kuburanmu. Bukannya gentar, Taekyung malah pemanasan leher sembari menjawab santai, ya begitu juga sebaliknya. Ini akan menjadi pilihan buruk bagi kita berdua, iya kan? Itulah kenapa kau masih hidup sampai sekarang. Aku akan mengurus masalah hari ini nanti. Jadi mundurlah kalau kau nggak mau mati. Ini urusan antara sekte kami dan agensi pengawal Dragon Peak. Kau nggak perlu ikut campur di sini, kata si kakek yang kemudian menjatuhkan kembali air teh tersebut. Tiba-tiba dengan telepatinya, Hwarang meminta kepada Taekyung jangan berbuat lebih jauh untuknya. Hwarang berterima kasih atas pembelaan Taekyung ini. Tapi menurutnya, apa yang Master Huang ucapkan itu memang benar. Kalau Taekyung ikut terlibat, yang ada cuma menjatuhkan diri ke dalam bahaya yang gak diperlukan. Setelah berdiri dari kursi, Taekyung membenarkan ucapan telepati Hwarang. Awalnya dia berpikir kalau dia mau ikut campur karena merasa kasihan kepada Hwarang. Tapi nyatanya, dia paling gak terima dengan kesombongan sekte Zongnang yang seenaknya mencampuri sekte orang lain. Persis seperti saat Song Il memaksa sekte Jin untuk ditutup sebelumnya. Dengan wajah yang berurat, Taekyung bilang dengan tegas, gimana bisa aku menganggap gak ada yang terjadi di sini ketika ada sekte yang katanya ortodok malah memangsa yang lemah. Bocah bajingan, dosamu menyindir sekte kami tanpa bukti gak bisa dihukum dengan ringan, kata Master Huang yang membela nama sektinya. Namun siapa sangka dari tadi Taekyung meladeni bacotan si kakek bukan tanpa alasan. Ternyata dia sengaja mengulur waktu demi menunggu kedatangan beberapa orang yang udah dia panggil sejak awal, yaitu rombongan ahli intelijen Eun Xiaowol dari sekte Hao dan juga ketua sekte pengemis cabang Siang yang akhirnya tiba di Wisteria King Pavilion saat ini. Dengan kedatangan mereka, Taekyung sengaja ngomporin agar si kakek saling bertegur sapa. Secara sekte Zongnang bersama kedua sekte tersebut sangat besar di Shanxi. Taekyung sangat berharap agar si kakek segera mengambil pedangnya untuk melepaskan amarahnya, supaya dia pun punya alasan sah untuk menghajar si tua bangka ini. Namun ternyata Master Huang masih mampu meredam emosi yang membuat Taekyung kesal sendiri. Si kakek bilang, hei, aku nggak tahu kenapa kalian ada di sini. Tapi tempat ini bukan tempat bagi sekte Hao dan juga sekte pengemis untuk ikut campur. Sebaiknya kalian pergi dari sini sekarang. Tentunya Eun Xiaowol dan juga ketua sekte cabang pengemis nggak akan pergi begitu saja. Apalagi mereka udah dibayar oleh Taekyung untuk melakukan tugas yang dia minta. Tanpa basa-basi, Xiaowol dengan ketua pengemis menyuruh semua rombongannya untuk mengeluarkan semua bukti yang diperlukan Taekyung demi membela agensi pengawal Dragon Peak. Ngelihat Hwarang penasaran dengan apa yang dilakukan kedua sekte tersebut, Taekyung pun bilang, apa kau nggak merasa aneh selama ini? Semua kemalangan yang terjadi pada agensi pengawal Dragon Peak. Coba pertimbangkan semua yang terjadi termasuk gimana ceritanya ginseng salju 1000 tahun tiba-tiba berubah menjadi ginseng salju 100 tahun biasa.
Dan akhirnya pembukaan bukti besar-besaran terkait kemalangan agensi pengawal Dragon Peak pun berlangsung. Secara berurutan bawahan Xiaowol dan ketua cabang sekte pengemis membacakan kemalangan yang terjadi kepada Dragon Peak selama 2 tahun terakhir ini. Parahnya semua pelaku yang menyebabkan kemalangan tersebut berasal dari berbagai anggota sekte Zongnang yang membuat Sopiung sekalipun sampai terdiam kehilangan kata-kata. Mendengar semua kedoknya terbongkar, Master Huang yang terdiam di kursinya pun bilang dalam hati, "Ini gak mungkin. Selama 2 tahun belakangan ini aku udah mengambil langkah kecil terorganisir sampai titik hari ini. Bajingan itu. Ini semua karena bajingan bocah itu. Kalau bukan karenanya," kata Master Huang yang kemudian mengaktifkan skill telekinesis untuk mengambil pedang di belakangnya. Lalu dengan satu ayunan kilat, Master Huang melepaskan aura tebasan ganas yang membelah meja teh sekaligus Taikyung dari arah belakang. Spontan semua orang di sana kaget dengan adanya aura dahsyat yang terlepas dari Master Huang tersebut. Tapi yang paling terkejut di sana adalah si kakek itu sendiri, karena Taikyung ternyata mampu menghindari aura tebasan dari titik buta secara sempurna. Ngelihat itu Master Huang pun nanya, "Kau, gimana kau menghindarinya? Apakah udah menembus level peak?" Sambil menggoyang lehernya, Taikyung menjawab santai, "Aku nggak tahu tuh. Aku cuma merasa kalau aku bisa melihat seranganmu barusan. Apa itu cukup sebagai jawaban?" Padahal aslinya, Taikyung belum menembus Supreme Peak. Tapi berkat stat point yang dia pasang selama ini membuat tubuhnya melebihi kemampuan manusia biasa. Atau bisa dibilang, fisiknya aja udah mencapai Supreme Peak. Untuk sesaat, Taikyung dan juga Master Huang kembali terlibat adu mulut. Namun jelas kali ini martabat si kakek yang dirugikan karena berani mengayunkan pedang di tengah negosiasi yang sedang berlangsung. Tanpa ngerem mulutnya sedikit pun, Taikyung bilang dengan tegas kepada si kakek, "Kau itu ya bacotin faksi ortodok inilah, sekte Zongnang yang hebat lah. Tapi perbuatanmu barusan udah kayak martial artis dari kultus demonic goblok. Kenapa kau nggak ganti aja nama sektemu jadi sekte Bahlul Wakanda?" Sorry, Mimin memang lagi kesal sih dengan orang yang satu itu. Ya, Bahlul lah inisialnya. Mendengarkan ejekan itu, akhirnya si kakek pun bilang kepada seluruh murid Zongnang yang ada di sana dengan keras, "Kalian semua dengarkan baik-baik. Tutup segera semua pintu yang ada di sini. Gak ada yang ninggalin tempat ini seorang pun," kata si kakek yang kemudian mengerahkan aura pekat di seluruh tubuhnya. Sopiung mencoba melarang karena ini bukan cerminan perbuatan anggota sekte Zongnang. Tapi si kakek yang wajahnya merah padam malah bilang dengan lantang, "Diam! Semua yang gak mendengarkan perintahku akan dikeluarkan secara tidak hormat dari sekte." Waduh, ini mah bukan melewati garis, tapi ngapusin garis batas itu sendiri. "Apa kau mau menghancurkan semua bukti, kakek tua?" tanya Taikyung memastikan. Si kakek pun menjawab, "Semua akan baik-baik aja kecuali kau." "Oh, baiklah. Kau pikir kau boleh menghabisiku? Terus gimana kau menghadapi konsekuensinya? Apa keluarga Jin Taikyung dan juga klan Sorching gak berarti apa-apa bagimu?" tanya Taikyung menantang balik. Si kakek menjawab via telepati, "Klan Sorching katamu, bayi macan sedang dalam bahaya sekarang, tapi macan besarnya masih tidur aja. Apa kau bodoh, hah? Kau pikir aku gak tahu keadaan mastermu? Udah sejak lama aku tahu Fire King sakit-sakitan," kata Master Huang via telepati yang membuat Taikyung kaget bukan main. Master Huang pun ngelanjutin intimidasi via telepati, "Fire King Jeongang, bersama denganmu, aku benci kalian berdua. Bukan ide buruk untuk menuntaskan dendam yang kumiliki pada klan Sorching di sini sekarang juga." Mendengarkan itu, urat pun bangkit di wajah Taikyung. Dia berjalan kembali ke gerobak Fire King sembari bilang kepada semua rekannya, "Aku minta maaf. Apa kalian bisa membawa gerobak ini sejauh mungkin?" Setelah Taikyung mengambil tombak andalannya yang diikat pada gerobak dan membakar kain yang membalut tombak itu dengan aura apinya, Taikyung bilang dengan lantang, "Tai Merciless Sword Huang Boum, kau udah mengatakan sesuatu yang gak boleh keluar dari mulut busukmu itu." Wah, apakah yang akan terjadi selanjutnya? Kita cukupkan ceritanya sampai di sini ya guys ya. Gimanakah pertarungan antara Taikyung dengan Master Huang? Pastinya sangat seru ya guys ya. Nantikan di video selanjutnya dan video berikutnya. Saksikan terus alur cerita komik paling jos ini hanya di channel Fokuser Anime dan Stay Update.